Satu hari, seorang polisi balul bernama Syamlal memukul seorang pria hingga meninggal dunia di kantor polisi. Korban kemudian diotopsi di kampus kedokteran oleh dokter senior bernama Poti dan dokter muda bernama Kirti. Kirti adalah dokter muda yang baru saja bergabung dalam program MBBS. Meskipun baru bergabung, Kirti sudah menunjukkan kecerdasannya. Setelah mengotopsi korban, Kirti marah-marah kepada Syamlal. Akibat ulahnya itu, gubernur menurunkan jabatan Syamlal. Pagi hari, para pejabat tinggi di Universitas Kedokteran melakukan meeting untuk mempersiapkan seminar mengenai para psikologi yang akan diisi oleh seorang paranormal bernama Rama. Para pejabat tinggi kampus senang dengan acara itu karena acara itu bisa menambah wawasan para dokter. Namun, Kirti tidak suka dengan acara itu. Bagi Kirti, seminar itu adalah pembodohan karena menjelaskan tentang paranormal. Kirti adalah dokter yang tidak percaya dengan dunia gaib. Dokter senior bernama Rebecca kesal melihat sikap Kirti yang angkuh. Beberapa hari kemudian, seminar para psikologi digelar. Rama berdiri di depan dan menjelaskan mengenai para psikologi. Rama mengatakan para psikologi adalah sains. Rama juga menjelaskan tentang telepati. Kirti mengangkat tangan dan mengatakan ia tidak percaya dengan semua yang dikatakan Rama. Rama menyuruh Kirti untuk maju ke depan. Rama lalu menutup mata Kirti. Rama kemudian menunjukkan gambar perahu kepada para audien. Rama menyuruh para audien untuk memberitahu Kirti mengenai gambar di layar secara telepati. Setelah itu, Rama menyuruh Kirti menjelaskan gambar apa yang diberitahu para audiens melalui telepati. Kirti menjawab gambar itu adalah perahu kecil yang ada di danau. Ketika penutup mata Kirti dibuka, Kirti kaget karena ternyata penjelasan Kirti benar adanya. Para audiens bertepuk tangan. Subuh hari, dua orang nelayan menemukan tong besar yang sangat berat. Dua nelayan itu lalu melapor kepada polisi. Kapolsek dan kedua anak buahnya bernama Satyan dan Sairam datang ke TKP. Kirti dan Poti juga datang dan meneliti tong itu. Setelah dibuka, ternyata di dalam tong itu ada tengkorak manusia. Di dalam kepala tengkorak itu juga ditemukan bola pingpong. Tengkorak itu kemudian dibawa ke kampus untuk diteliti lebih dalam. Setelah diteliti, Kirti menyimpulkan tengkorak itu adalah tengkorak wanita yang dibunuh beberapa tahun yang lalu. Polisi akan mencari tahu identitas wanita itu. Gubernur memanggil Kapolsek, Satyan dan Sairam terkait penemuan tengkorak itu. Gubernur meminta polisi untuk segera menuntaskan kasus ini karena sebentar lagi akan diadakan pemilu. Gubernur tidak mau ada masalah. Gubernur menunjuk Sairam untuk menangani kasus ini. Sairam siap menjalankan perintah. Besok pagi, Poti meminta Rama untuk memeriksa gedung kamar mayat di kampus yang sudah lama tidak terpakai. Awalnya gedung itu tidak menakutkan, tetapi sejak 4 tahun yang lalu gedung itu mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan dan membuat para mahasiswa ketakutan. Rama akan menyelidiki gedung itu. Kirti tidak percaya dengan cerita bahwa gedung bekas kamar mayat itu mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan. Rama mempersilahkan Kirti untuk membuktikan hal itu sendiri. Rama memberikan EMF meter kepada Kirti. EMF meter adalah alat untuk mendeteksi adanya kekuatan medan elektromagnetik. Kirti kemudian masuk ke dalam gedung itu sembari membawa EMF meter dan lampu senter. Setelah masuk, Kirti melihat bola pingpong dan mendengar suara-suara yang menyeramkan. Kirti berteriak dan pingsan. Rama, Poti dan para dokter datang dan membangunkan Kirti. Mereka semua lalu kembali pulang. Besok pagi, Kirti melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Senior Kirti bernama Dr. Rafin menasihati Kirti agar tidak mendatangi gedung bekas kamar mayat lagi. Kirti semakin penasaran dengan suara-suara menyeramkan di gedung itu. Kirti juga heran mengapa ada bola pingpong yang menghampiri dirinya. Di sisi lain, Kapolsek, Sairam dan Satyan terus membicarakan kasus ini. Setelah ditelusuri, tong yang ditemukan itu adalah tong bahan kimia yang biasanya dicampur dengan semen. Kapolsek menyuruh Sairam dan Satyan untuk mendatangi proyek-proyek pembangunan yang menggunakan tong itu. Sairam dan Satyan langsung melakukan penelusuran. Mereka berdua mendatangi salah satu proyek pembangunan yang menggunakan tong bahan kimia itu. Namun, Sairam dan Satyan belum mendapatkan petunjuk.
Siang hari, Kirti pulang ke rumahnya. Kirti bersama keluarganya melakukan ritual untuk mengenang mendiang adik Kirti bernama Kalidas. Kalidas meninggal dunia sejak 4 tahun yang lalu. Ketika Kalidas meninggal dunia, Kirti belum mengambil program MBBS. Kirti mengatakan kepada neneknya, sekarang ia mulai percaya dengan hal-hal yang gaib karena Kirti merasakan hal itu ketika masuk ke gedung bekas kamar mayat di kampus. Nenek Kirti sedikit terkejut mendengar hal itu. Malam hari, Kirti kembali ke asrama kampus. Ketika berjalan, Kirti merasa ada yang mengikuti dirinya. Kirti ketakutan dan berlari ke kamarnya. Teman Kirti menganggap Kirti agak lain karena Kirti mulai percaya dengan hal-hal yang gaib. Padahal dahulu Kirti tidak percaya dengan hal-hal semacam itu. Besok pagi, Kirti menghampiri Rama dan menceritakan kejadian kemarin. Rama mengatakan hanya jiwa atau roh yang mempunyai getaran yang sama yang bisa berkomunikasi dengan kita. Artinya, roh itu memilih Kirti untuk diajak berkomunikasi. Kirti akan mencari tahu siapa roh itu. Kirti kembali ke asrama dan membuka laptopnya. Lagi-lagi, Kirti merasa ada yang mendekati dirinya. Tiba-tiba, bola pingpong datang menghampiri Kirti. EMF meter mendeteksi medan elektromagnetik. Bola pingpong itu mengarahkan Kirti berjalan ke depan piala yang ada di ruangan poti. Besok pagi,